Selamat datang. Di depan saya ada Infinix Note Edge dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas karena di sanalah kita menemukan tombol-tombol pintasan. Dan di antara tombol-tombol pintasan tersebut, Anda seharusnya bisa menemukan mode hemat daya dan Anda sedang mencari ikon yang akan terlihat seperti ini, yaitu baterai dan seperti baterai yang hampir habis. Sekarang, jika Anda tidak melihat ikon ini dimanapun, Anda sebenarnya bisa menambahkannya dengan mengklik di sini, tepat di atas indikator baterai, dan mencarinya di bagian bawah sini, di mana kita memiliki semua ikon dengan tanda plus. Sekarang saya sudah memiliki mode hemat daya seperti yang bisa Anda lihat di sini, atau penghemat baterai. Tapi yang akan saya tambahkan sebenarnya adalah mode hemat daya tambahan yang disebut Ultra Power Saver. Saya akan membahas keduanya. Jadi setelah selesai, kita bisa langsung klik selesai dan Anda bisa lihat keduanya sekarang sudah tersedia untuk saya. Jadi mari kita mulai dengan yang biasa dulu. Untuk mengaktifkannya, Anda cukup klik ini dan selesai. Sekarang sudah aktif dan ada beberapa hal yang berjalan di latar belakang. Kadang-kadang Anda mungkin mendapatkan pop-up yang memberitahu apa saja yang akan diubah. Di sini, sepertinya Anda tidak mendapatkan itu, tapi saya rasa karena ini sebenarnya ini adalah Infinix, jadi saya tidak tahu apakah sama, tapi mari kita lihat. Jika kita masuk ke sini, mode hemat daya, jadi kita memang punya daftar berbagai hal yang diterapkan di sini. Jadi, mari kita lihat. Kita punya hal-hal seperti penghemat baterai aktif, mengubah refresh rate layar ke 60 frame, mengaktifkan tema gelap jika Anda mau, layar mati otomatis setelah atau pada dasarnya waktu tunggu layar menjadi 15 detik, dan di sini kita punya aktifkan. Jadi saya tidak tahu apakah ini lanjutan. Saya rasa begitu. Jadi Anda punya notifikasi penghemat baterai otomatis berhenti. Nah, seperti itu. Mode penghemat baterai aktif otomatis. Fitur ini sebenarnya memungkinkan Anda memilih persentase tertentu di mana mode penghemat daya akan aktif ketika baterai turun ke persentase yang sudah Anda tentukan, yang tentunya bisa Anda ubah. Dan kita juga punya fitur menonaktifkan mode penghemat daya secara otomatis ketika baterai di atas 75%, yang secara default sudah diaktifkan. Lalu kita juga punya optimasi tidur standby dan beberapa fitur lainnya. Jadi ini hanyalah mode penghemat daya biasa dan beberapa hal yang bisa Anda ubah di sini. Sekarang, jika karena suatu alasan Anda ingin menghemat baterai lebih banyak, Anda selalu bisa menggunakan Ultra Battery Saver. Tapi saat Anda mengaktifkan ini, saya akan pilih aktifkan Ultra Power Saver dan aktifkan. Dan kita juga menutup, membekukan aplikasi yang menguras baterai di latar belakang dan beberapa hal lainnya. Nah, seperti itu. Ini adalah layar utama kita, omong-omong. Kita punya beberapa tombol pengaturan. Biar saya cerahkan kameranya supaya Anda bisa melihat lebih jelas. Jadi kita punya hal-hal seperti Wi-Fi, data seluler, dan pelokalan yang diaktifkan. Sekarang kita bisa menambahkan aplikasi di sini. Misalnya saya ingin menambahkan pesan, mungkin juga dialer, dan Anda bisa lihat sekarang saya punya beberapa aplikasi yang bisa saya gunakan. Aplikasi lain yang tidak ada di sini pada dasarnya dibekukan, jadi mereka tidak lagi terhubung ke jaringan dan tidak berfungsi. Tapi ini memang dirancang terutama untuk menghemat daya sebanyak mungkin. Mari kita tutup ini dengan cepat. Dan saya akan masuk ke pengaturan karena saya ingin menunjukkan satu hal terakhir. Jadi di bawah baterai dan penghematan daya, Anda bisa lihat sekarang dalam mode normal, kita akan mendapatkan sekitar 15 jam daya tahan baterai. Sekarang kita klik di sini pada mode-mode ini. Kita punya penghemat baterai dan kita juga punya Ultra Power Saving. Jadi penghemat baterai membuat kita dari 15 menjadi 21 jam. Jadi itu sebenarnya peningkatan yang cukup lumayan. Dan dengan Ultra kita mendapatkan 46 jam. Perlu diingat, ini maaf bukan yang ini. Apakah itu yang dimaksud? Ya, itu yang normal. Jadi ini dari hampir 15 jam. Kamu bisa dapat 40 atau 38 jam. Sepertinya ini berubah tergantung pada beberapa pengaturan. Tunggu, mari kita cek dengan cepat. Apakah itu benar-benar memperhitungkan tingkat kecerahan? Astaga, ternyata iya.
Iya, wow. Selamat Infinix. Kamu melakukan sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan perusahaan lain, yaitu menyesuaikan penghemat baterai dengan pengaturan saat ini. Jadi di sini, yang kita dapatkan terkait baterai, ini sudah memperhitungkan beberapa pengaturan kamu. Jadi kalau kamu menyalakan kecerahan tinggi, ini akan mengurangi daya tahan baterai kamu. Dan jelas dengan kecerahan yang lebih tinggi, ponsel harus menghabiskan lebih banyak energi. Jadi itu alasannya. Kalau kamu menurunkannya, itulah kenapa daya tahan. Seperti waktu di sini meningkat, dan ini berlaku untuk semua mode ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sangat bagus. Jadi kamu akan mendapatkan gambaran yang sedikit lebih akurat tentang sisa daya baterai yang sebenarnya dalam bentuk waktu dibandingkan dengan perangkat lain. Dan kedua mode di sini sebenarnya memberikan peningkatan yang cukup baik untuk daya tahan baterai kamu. Timer di sini bukanlah sesuatu yang revolusioner. Perangkat lain bahkan bisa jauh lebih unggul dari ini, seperti Xiaomi misalnya. Tapi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan perangkat lain, misalnya seperti Samsung, Oppo, Vivo, OnePlus, dan Realme. Yang itu malah seperti lelucon saja. Jadi di sini kita sudah punya mode hemat daya yang cukup bagus. Jadi keduanya akan bisa kamu gunakan. Saya hanya ingin memperjelas hal ini. Seperti yang saya bilang, di beberapa perangkat, mode hemat daya yang biasa itu sama sekali tidak bisa dipakai. Jadi dari sini, kamu bisa memilih mana saja yang kamu butuhkan. Jelas, kalau baterai kamu tinggal 10% dan kamu tidak akan bisa mengisi daya perangkatmu selama beberapa jam, setidaknya gunakan mode hemat daya paling tinggi, yaitu Ultra Power Saving Mode. Memang ada pembatasan dalam penggunaan perangkat dan akses fitur, tapi setidaknya perangkatmu bisa bertahan selama yang kamu butuhkan. Sementara battery saver memungkinkan kamu tetap menggunakan perangkat secara normal, hanya saja beberapa fitur seperti refresh rate layar dan refresh aplikasi di latar belakang akan diturunkan dan hal-hal semacam itu. Jadi, ini akan memberimu tambahan beberapa jam, tapi tidak signifikan dibandingkan dengan misalnya 40 jam yang kamu dapatkan dari Ultra Power Saving Mode dari 15%. Jadi dengan penjelasan tadi, semoga ini sangat membantu kamu. Dan jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.